عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف سنة لله تعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu dalam hal kesadaran tauhid disebutkan al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama naruhu zuhurul haqqi fihi. Segala yang ada itu sesungguhnya gelap, adapun kelihatannya ada itu oleh karena Allah menampakkan diri di dalamnya. Gelap berarti sama saja dengan tidak ada. Jika hak Allah tidak menampakkan diri dalam apa yang ada itu, nescaya apa yang ada itu tidak ada. Jadi adanya wujudnya segala yang mewujud itu karena Allah berada di dalamnya. Istilah lain yang agak ringan, karena diwujudkan Allah. Segala yang ada apa saja lahir batin dunia dan akhirat yang dapat diraba dengan panca indera maupun yang tidak dapat dipanca, ya hadir maupun ya gaib, duniawi samawi, semua segala-galanya. Adanya segala semua itu tadi karena diadakan, diwujudkan oleh Allah. Jadi kalau ada istilah diadakan, diwujudkan, sesungguhnya tidak wujud. Adanya wujud karena diwujudkan. Tapi yang pokok jangan hanya ilmiah saja, melainkan penerapan, pengecaan dalam hati, yaitu seperti dalam salat ma'rifat, kata la nara wa la nasma, melihat, mendengar, merasa, menemukan dengan kesadaran billah, mendengar billah, dan yang didengar juga billah. Suara itu yang billah juga, yang mendengar billah, yang didengar billah, pendengarannya juga billah. Pokok segala-galanya serba billah. Ini harus dirasa, disadari, bukan hanya pengertian ilmiah atau teori saja. Begitu juga hatta la nara, melihat billah, yang dilihat juga billah, penglihatannya juga billah. Wala najida, menemukan apa saja dengan panca indera lahiriah maupun batiniyah. Umumnya menemukan dengan mata, dengan pendengaran, dengan perasaan, menemukan sifatnya atau perbuatannya atau zatnya, keadaannya, pokoknya umum. Merasa billah. Wala nuhisa, tidak merasa. Wala nataharraka, tidak bergerak. Wala naskuna, tidak diam, kecuali illa biha, melainkan senantiasa billah. Alhamdulillah, ada teori, ada doa, ada asma, ada sholawat, ada perjuangan, fadhil yang itu harus dipupuk dengan memperbanyak mujahadah dan dilatih, otomatis yang diusahakan
dan yang tidak tentunya ada perbedaan. Nah, seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri merubah keadaan mereka. Allah tidak akan merubah keadaan umat selama umat itu sendiri tidak mau merubah. Tapi sesungguhnya asal mulanya soal ini soal syukur, soal nikmat, diberi nikmat, mula-mula mau syukur, tapi lama-lama tidak mau syukur. Selama tidak merubah, artinya tetap terus syukur, maka nikmatnya tidak akan dirubah oleh Allah. Ditambah atau dikurangi, tapi umatnya itu sendiri yang berubah, artinya yang meninggalkan atau tidak bersyukur, tidak menyukuri nikmat. Itu kalau ditinjau sejarah turunnya ayat. Tapi kalau dilihat harfiah atau redaksinya, pengertiannya adalah umum. Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang pengertian menurut sejarah, tidak sama dengan pengertian menurut harfiah atau redaksinya ayat. Misalkan dalam soal zakat fisabilillah dan sejarah turunnya ayat, yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang yang bertempur di medan perang. Sebagian dari zakat supaya diberikan kepada mereka yang bertempur fisabilillah. Artinya fisabilillah yaitu askar, laskar, tentara, sukarela yang tidak menerima bayaran, cukup dari bayarannya saja. Jadi yang berhak menerima zakat dalam pengertian sabilillah yaitu sukarelawan yang menjalankan tugas perang di medan perang pada waktu itu. Itu pengertian menurut sejarah. Tetapi dalam pengertian dan pelaksanaan praktek sabilillah itu umum, yaitu sabilul khair, segala sesuatu perjuangan yang baik buat agama tentunya. Itu bisa dimaksudkan sabilillah. Inilah antara lain timbul pertentangan pendapat di kalangan masyarakat kaum muslimin sendiri. Satu pihak berpegang pada partai sejarah bahwa yang dimaksud fisabilillah yaitu orang yang perang di medan perang, itu yang berhak menerima sebagian dari zakat. Pihak lainnya memegang pada isi redaksi dari kalimat dalam ayat tersebut, yaitu fisabilillah adalah fisabil khair. Kembali pada pengajian, terus kita harus usaha dapatnya merasakan seperti apa yang diutarakan di atas, yaitu bahwa memandang makhluk kelihatan kholiknya. Dalam wajah senantiasa billah hatta la nara wa la nasma'a dan seterusnya tadi. Caranya usaha antara lain memperbanyak mujahadah wahidiyah, dilatih hatinya, diingat-ingat, dan pokoknya dalam setiap gerak dan langkah lahirah maupun batinah selalu dilatih rasa kesadaran billah, menjauhi soal-soal yang menjauhkan, menghapus atau menutup kesadaran hati pada bab tersebut. Berjuang. Saya ulangi lagi, al-kaunuhu kulluhu dzulmatun. Segala makhluk itu zulmah, gelap, artinya gelap sama sekali tidak ada. Wa innama anarohu zuhurul haqqi fihi. Adapun wujud karena al-haq berada di dalamnya, atau gampangnya karena diwujudkan Allah, makhluk itu sesungguhnya tidak ada, karena diadakan, diwujudkan maka menjadi ada.
barang yang wujud itu karena diadakan, berarti tidak ada. Seperti anak bayi, balita, dipegang tangannya oleh orang tuanya, diberdirikan, sekalipun kelihatannya bayi itu berdiri, tapi sungguhnya tidak bisa berdiri. Kelihatannya balita itu berdiri karena diberdirikan. Kalau tidak diberdirikan, ya tentu ia tidak bisa berdiri. Berarti bayi bisa berdiri itu sungguhnya tidak ada. Yang ada tetapi karena diberdirikan, begitu juga semua al-kaunu, kan makhluk ini sesungguhnya tidak ada barang. Kelihatannya ada karena diadakan atau diwujudkan oleh penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dikatakan makhluk itu dalam satu segi wujud karena diwujudkan, tapi dalam satu segi lain tidak wujud karena memang tidak wujud, tidak ada wujudnya karena diwujudkan. Barang diwujudkan berarti tidak wujud sendiri, makhluk satu segi hak, makhluk satu segi hak, sebab diwujudkan Tuhan. Segi lain tidak hak sebab diadakan makhluk. Sebab keadaan makhluk itu sendiri sesungguhnya tidak wujud. Itu tadi. Seperti itu, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Ja'al haqqu, datanglah hak, wa zaqal batil, dan hancur yang batal. Nah, soal ini juga bisa untuk memupuk tauhid. Karena orang sadar kepada Allah, otomatis dalam pandangannya makhluk tidak ada. Pandangannya bilah, yang ada hanyalah, adanya yang lain itu sebab bila, sebab diadakan. Ini namanya ja'al haqqu wa zaqal batil. Itu tadi pada sejarahnya, yaitu ketika beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umat Islam dapat menguasai Makkah, beliau dengan tongkat dan pedangnya memukul-mukul dan merobohkan berhala-berhala sambil membaca ja'al haqqu wa zaqal batil. Sekarang telah datang yang hak, yaitu tauhid dan Islam, dan yang batal menjadi hancur, yaitu berhala-berhala dan penyembahan-penyembahan berhala. Terus makhluk itu wujud, yang wujud hanya Allah, Al-Wahid, Al-Ahad. Wujud sesungguhnya hanya satu, yaitu Allah, lain tidak. Jadi meyakini sifat-sifat Allah Al-Wahid harus satu pandangan, wujud hanya satu, Allah, lain-lain tidak wujud, lain-lain diwujudkan Allah. Jadi sesungguhnya tidak wujud. Ada perbedaan sedikit antara Al-Wahid dan Al-Ahad, tapi sesungguhnya sama, Maha Esa, Maha Satu. Jikalau satu, tidak ada yang lain. Sifat-sifat yang dimiliki oleh lainnya, sifat wujud misalnya, sifat Allah, jadi yang lain tidak memiliki sifat wujud. Qidam itu tidak ada permulaan. Jadi hanya satu, tidak ada permulaannya, zahiran wa batinan. Artinya kecuali Allah, baqa kekal abadi, Tuhan punya sifat baqa kekal abadi, lainnya tidak ada. Allah itu ahli surga, digadang-gadang khalidina fiha, kekal abadi di sana. Bagaimana ya? Karena diadakan. Kalau tidak diciptakan oleh Allah abadal abadi, ya tidak ada. Sama halnya dengan hal wujud tadi, abadi diabadikan, yang abadi hanya Allah,
mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan lainnya. Ya, dalam satu bidang dan segi, dalam segala bidang dan segi. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri atau wujud sendiri. Kalau makhluk billah, qiyamuhu bi ghairihi. Makhluk wujud dengan dan lainnya yaitu Allah. Tidak disebutkan Allah yang tidak wujud. Kudrat kuasa yang kuasanya satu Tuhan, Maha Kuasa. Lainnya makhluk sama sekali tidak punya kemampuan apapun. Manusia atau makhluk bisa begitu dimampukan atau billah. Ini billah alhamdulillah sangat ringkas, sederhana tapi padat penuh. Iradah, kehendak. Begitu juga kalau Tuhan punya kehendak, lainnya atau makhluk tidak punya kehendak. Dan saya pada hadirat ini teori sekalipun penting, tapi yang paling penting adalah praktek di dalam rasa dan hati. Para hadirat, mari kita masing-masing koreksi, meninjau keadaan kita masing-masing. Apakah sudah penuh atau masih kosong sama sekali, atau baru sekian persen? Mari kita harus tahu keadaan kita masing-masing para hadirat. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mahalaka mru'un arafa qadra nafsi. Kata Sayyidina Ali, orang yang mengetahui atau menyadari kepada kedudukan keadaan dirinya, dia tidak akan hancur atau rusak. Kalau dia tahu keadaan dirinya kurang baik, dia tahu tentu dia usaha ke yang lebih baik kedudukan dirinya, terutama sebagai hamba. Dalam pengajian tadi memakai istilah zuhurul haqqi fihi atau wujuduhul haqqi fihi, wujudnya hak di dalam makhluk. Ada lagi istilah atau dawuh ini, man arafa Allah arafa al-haq fi kulli syai'in. Barang siapa sadar kepada Allah, dia senantiasa melihat Tuhan di segala sesuatu. Ada lagi kuling dzuru madza fis samawati wal ardh, Yusuf 101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di dalam langit dan di dalam bumi. Ini maksudnya Allah fi kulli syai'in, maksudnya melihat Allah di segala sesuatu. Sebagai contoh sebenarnya banyak para hadirin. Umpamanya melihat sebuah foto, melihat fotonya terbayang orang yang punya foto itu. Melihat fotonya kelihatan orangnya, melihat pakaian bikinan seorang penjahit, buatan begini begitu. Melihat penjahit, melihat pakaian, tahu penjahitnya. Dan kata lain hati melihat si penjahit dari dalam pakaian. Soal mendengar begitu juga spontan. Mendengar suara mesin mobil, kelihatan mobilnya. Mendengar suara kawannya dari sebelah dinding tembok, tapi lantas terbayang kawannya. Pada ini hanya suaranya yang sampai pada mereka. Begitulah kalau orang sadar pada Allah Ta'ala, mestinya otomatis begitu. Melihat tembok, terbayang pencipta tembok, mendengar, mengingat, memikir dan sebagainya. Begitu spontan sadar pada Allah Ta'ala. Para hadirin hadir, bagaimana keadaan kita ini? Kita harus ada perhatian. Seharusnya harus seperti itu seharusnya. Kalau belum begitu, itu namanya belum normal. Ibarat orang sakit, masih ada penyakitnya, harus diobati para hadirin.
harus usaha penyembuhan, harus usaha penyembuhan. Kalau memang sungguh-sungguh sudah normal, mestinya senantiasa terus sadar pada Allah Ta'ala dan setiap gerak dan laku lahir maupun batin, melihat, mendengar, merasa, menemukan, berpikir, berangan-angan, bergerak, berdiam, secara spontan sadar pada Allah Ta'ala. Dan di samping soal tersebut, wajarnya memang begitu menurut logika dan pengalaman nyata. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dahulu pada zaman arwah, ketika makhluk lain ditanya kesanggupannya oleh Allah Ta'ala, tapi tidak ada yang sanggup. Manusia yang menyembuhkan diri pada kandidat, makhluk tidak sanggup, manusia sanggup pada kandidat. Ditanya oleh Allah Ta'ala, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua aku menjawab, iya Gusti. Qalu bala syai'na, benar Gusti, aku bersaksi Engkau Tuhan kami ini para hadirin. Semua arwah-arwah pada waktu itu menjawab. Oleh karena itu para hadirin, mari kita menaruh perhatian dan berusaha sekuat mungkin ke arah kesadaran seperti di atas. Kita diberi kemampuan untuk itu. Kepada soal-soal yang lain bisa, seperti contoh tadi, melihat pakaian sebentar bayang penjahitnya. Mengapa terhadap Tuhan pencipta kita, pencipta segala makhluk, dan menurunkannya segala makhluk untuk kita, makhluk untuk kita, mengapa kita tidak bisa begitu para kan? Ini namanya tidak normal para kan. Harus usaha supaya sembuh, usaha supaya sembuh dari penyakit hati yang berbahaya ini para hati. Antara lain dengan berbanyak mujadah wahidiyah. Wa man ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu qablahu aw ba'dahu faqad awazahu wujudul anwari wa ikhtibat anhu semusim ma'rif bisuhubil asar. Maka barang siapa melihat kaum makhluk tapi tidak sadar bahwa Allah di dalamnya makhluk, atau di sampingnya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka orang yang begitu itu telah buta oleh adanya sinar cahaya yang menjadi sebabnya makhluk itu ada, dan dia terhijab dari bermacam-macam cahaya ma'rifat sebab kegelapannya makhluk itu. Melihat kaum atau makhluk, melihat, merasa, mendengar, mengerti dan sebagainya, fihi menyaksikan Allah di dalamnya makhluk. Ini maksudnya seperti itu orang yang bercermin, melihat cermin, tapi yang dimaksud sesungguhnya melihat gambar di dalam cermin itu. Melihat gambar di dalam cermin itu, berdiri di muka cermin, kemudian berdiri di muka cermin kok tidak melihat gambar di dalam cermin itu, hanya melihat cerminnya saja. Ini jelas orang yang kurang terang, buta penglihatannya. Begitu juga para indahu. Ini satu gambaran melihat, jadi orang melihat sesuatu tidak melihat Allah di dalamnya, seperti gambarannya melihat cermin tapi tidak kelihatan itu, yang kelihatan cerminnya, ini tidak normal. Kemudian juga indahu, tidak melihat waktu melihat sesuatu, tidak melihat Allah, hampir sama yang dimaksud istilah wakidiyah yang paling tepat, yaitu gampang bilah, melihat, mendengar, merasa dan sebagainya, terus sadar bahwa semua bilah
yang dilihat billah, yang melihat billah, penglihatannya juga billah, pokoknya semuanya billah. Istilah qablahu sebelumnya, maksudnya sebelum tampak mendengar, sebelum mendengar, merasa, mengerti dan sebagainya, sudah syuhud pada Allah Ta'ala. Melihat sesuatu, siapa melihat sesuatu dan tidak melihat Allah sebelumnya, ini maksudnya tuh orang sadar akan sebelum lihat pasar, akan ke pasar merasa billah, ya, ingat pasar billah, sudah sadar billah. Hebat ke Pak Tani, sebelum melihat pertanian sudah melihat Allah, sudah sadar, ya, sudah billah, perasaan akan melihat dan seterusnya. Ya, pokoknya semuanya ya, mendengar, merasa, mengerti dan sebagainya, ya, sudah syuhud pada Allah, sudah menyaksikan. Sudah, ini mari pada kami kita, ini umumnya dialami oleh mereka yang sedang dalam keadaan jazab. Ini berani melihat Allah sebelumnya, sebelum melihat sesuatu sudah melihat Allah. Pak Tani sebelum ke ladang sudah melihat Allah. Jadi orang yang melihat sesuatu pas melihat enggak melihat Allah dalamnya, enggak billah, atau melihat sesudahnya tetap enggak sadar billah, atau melihat Allah sebelum melihat sesuatu. Pak Tani akan misalkan akan ke ladang, kita akan belajar anak didik ini, atau ke pasar seorang ibu, sebelum dia melihat pasar sudah melihat Allah sebelumnya itu. Ini biasa orang jazab. Jazab itu hatinya ditarik oleh Allah. Jazab ditarik hatinya. Ini ada yang kuat, ada yang agak kuat. Yang kuat normal seperti beliau Rasulullah SAW, Mbah Yai, ini tarik hatinya oleh Allah, tadi normal. Ada yang enggak kuat, ini seperti abnormal, seperti orang enggak wajar. Maka wakidnya ada yu'tikul ladzi haqqin haqqoh. Nanti suatu saat ditarik oleh Allah Ta'ala, dia normal karena dia selalu si bidang, ya. Tapi kalau kita tidak si bidang-bidang dan kehidupan ini ditarik hatinya oleh Allah, dia tidak normal, mungkin benturan dengan masa lingkungannya itu. Ini biasanya kadang-kadang orang jazab, pertama satu walaupun bagus, baik, tapi nggak normal, ya tetap ada kekurangannya, dia tidak mampu menyelesaikan lingkungan itu. Karena perjalanan hidupnya itu tidak yu'tikul ladzi haqqin haqqoh. Ya alhamdulillah itu ajaran yu'tikul ladzi haqqoh. Ya ke pasar bedang pada diisi, ya. Lah yu'ti wahidah ini mengikuti jejak Allah Ta'ala, Tuhan kita. Kan apa Tuhan kita? A'ta kulladzi haqqin haqqoh. Sesungguhnya Allah itu memberikan hak pada yang berhak. Ini satu fadl yang besar sekali pada kali. Jadi kalau kita ini benar pada Allah Ta'ala, fokus hanya Allah Ta'ala yang kita akan normal hidup ini. Satu contoh pada kali. Anak seorang petani tidak ladang, tidak di ladang. Seorang anak didik tidak di tempat pendidikan, tidak di kampus, dosen, mahasiswa tidak di kampus. Ini aneh. Mungkin pejabat tidak di kantor, aneh. Ya maklum manusia, tempat lupa, tempat salah. Tapi setelah dia itu selalu mengikuti jejak Allah di belakangnya. Allah a'ta kulladzi haqqin haqqoh, al-hadis. Maka dia tidak ingat ladang,
karena ingat Allah atau kuladika, maka dia berangkat ke ladang mengikuti jejak Allah, memberikan hak yang punya hak. Ini adalah petani memberikan hak ladangnya, maka dia ladang. Anak didik memberikan haknya pendidikan itu, maka dia berangkat belajar. Ini yang normal. Jadi orang sungguh pada Allah itu tidak rugi, tidak rugi. Walaupun hanya Allah kelihatannya, tidak dikurangi pasarnya sebagai pedagang, tidak dikurangi kantor sebagai pegawai, tidak dikurangi ladangnya sebagai petani, kampusnya, haknya tidak dikurangi, justru didorong untuk dia terpenuhi lahir batin dunia akhiratnya. Ya mudah-mudahan para hadirat, kelemahan kita yang jauh sebelum tepat ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita berjuang merubah keadaan kita ini, sampai yang syukur nikmat-nikmat telah terdapat ini, mudah-mudahan kita, keluarga kita, tetangga kita, lah ini para hadirat, kita mari yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Itu perjalanan Allah. Sekarang ini kita bangsa Indonesia akan terpanggil oleh tugas kehormatan, itu pesta demokrasi. Mungkin ya berapa bulan yang akan datang. Mari kita sambut dengan doa-doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diridhai oleh Allah wa Rasulullah SAW. Nanti dan pesta demokrasi nanti diberi fadl Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memperbaiki negeri tercinta ini melalui memperbaiki beliau-beliau yang percaya di sana. Para hadirat, mari walaupun di Palestina, di mana saja, minta pada Allah, mudah-mudahan umat manusia fafirillah wa Rasulullah SAW. Lah kita bagi bangsa Indonesia ini dalam pesta demokrasi 24 nanti sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan bangsa kita, agama, ekonomi dan seterusnya. Para hadirat, lah kita anak yang belum kewajiban dalam panggilan pesta demokrasi ini, mari kita urung donga bocah-bocah, kita doa negeri tercinta ini mudah-mudahan diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri kesempatan meletakkan kekasih-kasihnya yang benar-benar dia mengabdi negeri tercintanya itu, membuat negeri yang indah. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan beliau itu, sehingga kita manusia bangsa Indonesia terutama sekarang kembali fafirullah wa Rasulullah, dan barokahnya nanti akan subur makmur baik apa yang kita akan dapat oleh bangsa kita ini. Ya mudah-mudahan para hadirat, ya mudah-mudahan para hadirat, pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami belum bisa, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama para hadirat. Ya mari kita saling maafkan satu dengan yang lainnya, saling maafkan, saling bantu para hadirin. Ya mudah-mudahan para hadirin, pengajian pagi ini, siang ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah yang besar-besarnya fid dunya wa dunya wal akhirah, dalam perjuangan fafirullah wa Rasulih, sehingga tidak lama lagi Allah berkenan memanggil Bani Adam ini untuk kembali padanya. Ya mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Ya kira-kira pengajian cukup sekian. Waktu dan tempat kami persilakan Jamaah Ustaz.